hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan menolong untuk memberkati makanan minuman yang kami pakai sepanjang minggu ini, sehingga tubuh kami kuat untuk melakukan pekerjaan dan melalui hari-hari kami sepanjang minggu ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan, lebih dari apa yang kami pikir dan kami doakan. Terima kasih Tuhan memeliharakan anak-anak kami, keluarga besar kami semuanya masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh kami hirup dengan bebas Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Apakah yang dapat kami balas Tuhan selain memuji dan menyembah-Mu, selain duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan Engkau berfirman Tuhan. Mungkin sepanjang satu minggu ini banyak umat-Mu yang mengalami banyak pergumulan, kesedihan, kesusahan, dan banyak bersuka cita juga. Tuhan, biarlah kiranya kami mau ambil waktu ini duduk di kaki Yesus, mendengarkan Engkau terus mendengar. Dan berbicaralah ya Tuhan, korek isi hati kami, pikiran jiwa kami yang tidak berkenan kepada Allah. Dan kami tidak izinkan satu hal pun yang mencuri firman Allah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi bimbang dan putus asa. Kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang baru, urapan Tuhan yang baru turun ke atas kami Tuhan. Kami mohon darah Yesus yang menutup bungkus kami. Bahkan firman Allah berbicara jauh lebih banyak dari apa yang kami pikir dan doakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan sambut firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, di awal Januari ketika kita menjejakkan kaki kita di tahun 2023, kita ada punya komitmen kebersamaan di Januari bahwa inilah waktunya bagi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, apa saja keputusan-keputusan kita, pembicaraan kita, semuanya itu di bawah pimpinan dan kehendaknya Tuhan. Satu hal yang kita ambil di bulan Februari 2023 adalah komitmen kita supaya di tahun 2023 inilah waktunya kita mengasihi lebih dari sebelumnya. Amin. Mengasihi pasangan saudara lebih dari sebelumnya. Mengasihi orang tua saudara lebih dari sebelumnya. Mengasihi istri saudara lebih dari sebelumnya. Suami saudara lebih dari sebelumnya. Mengasihi anak-anak lebih dari sebelumnya, saudara. Mengasihi pekerjaan Tuhan lebih dari sebelumnya. Amin, saudara. Itulah yang maknanya di bulan Februari ini. Inilah waktunya kita untuk lebih mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Kenapa? Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang kelihatan, saudara-saudara kita, maka sebenarnya kita juga tidak akan bisa mengasihi Tuhan yang secara kasat mata tidak bisa dilihat, tidak bisa dijamah. Karena sekarang Tuhan bekerja melalui pernyataan Roh-Nya yang kudus. Amin, saudara. Sudahkah kita akan memulihkan hubungan kita dengan keluarga kita, memulihkan hubungan kita dengan kakak adik kita, dengan teman-teman sepelayanan, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah makna, inilah waktunya kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan inilah waktunya kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kadangkala kita tidak bisa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, atau kita tidak bisa mengasihi keluarga kita, teman-teman kita, famili kita, suami istri kita, kakak kita, adik kita, adalah karena ada ganjalan-ganjalan di dalam hati, ada bagasi-bagasi masa lalu yang belum diselesaikan, yang belum dipulihkan. Jadi kenapa sering terjadi perkelahian di rumah atau tidak betah di rumah? Karena
Suami belum dipulihkan, istri belum dipulihkan, anak belum dipulihkan, jumpa saudara. Orang yang belum dipulihkan, maka dia akan menyakiti semua orang yang ada di sekitarnya tanpa dia sadari. Itu yang berbahaya saudara. Pelayanan tidak bisa memulihkan saudara, hanya Yesus. Amin saudara ya. Jadi ini tahun kita untuk lebih mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, lebih berjalan dengan Tuhan lebih dari segalanya. Ketika kita mengutamakan Tuhan seperti Matius 6 ayat 33, saudara, berkat itu kecil sama Tuhan. Amin saudara. Kesehatan itu kecil sama Tuhan. Tapi bagaimana kita mau duduk di kaki Tuhan. Nah hari ini di dalam tema yang terakhir di bulan Februari, saya beri tema adalah Kristen Lobang Jarum. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca dalam kitab Matius pasal yang ke-19. Ada 10 ayat. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari saudara konsentrasi. Karena pada waktu kita dengar firman Tuhan, satu hal iblis tidak akan suka. Dia akan coba mencuri firman dalam hatimu, supaya gitu keluar, maka dia akan membuat engkau menjadi bimbang dan ragu. Sangat penting umat Tuhan menjaga supaya firman Tuhan jangan dicuri oleh iblis. Amin saudara. Karena firman itu yang menjadi engkau kuat, bisa menarik berkat surga, bisa menarik kesembuhan, bisa menarik sukacita dalam hidup kita. Matius 19 mulai dari ayat 16 sampai dengan 26. Kita akan bergantian membaca ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah kamu tahu tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi kalau kamu masuk ke dalam hidupmu, tidak segala sesuatu." Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau kau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya susah sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemetar mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Ayat 26 sama-sama. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, saudara yang terkasih, silakan duduk. Saudara, ini adalah kisah tentang seorang muda. Dia memperkatakan bahwa semua hukum Taurat yang Tuhan Yesus sebutkan itu, ya, yang diberikan oleh Musa itu, saudara, itu dia katakan sudah diturutinya, saudara. Sudah diturutinya. Dibilang hormati orang tuamu, sudah. Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan apalagi yang lain. Sudah semua. Tetapi Tuhan Yesus bilang, masih ada satu yang belum. Yaitu dia bilang apa? Jualah segala hartamu dan ikutlah aku. Nah, yang satu ini, yang ternyata yang bisa akan membuat dia tidak selamat.
Karena ayat itu langsung berkata, kalau begitu bagaimana diselamatkan? Kadang kala kita berpikir seperti laki-laki muda ini, seperti Paulus yang begitu giat dalam pekerjaan Tuhan. Saking giatnya dia berpikir pada waktu itu belum ketemu Yesus, menyeret orang-orang yang menentang di bait Allah, ajaran-ajaran Kristus itu adalah sesat. Dan dia menarik orang-orang untuk dapat dibunuh, dimasukkan penjara. Paulus berpikir, aku sudah melakukan yang benar. Orang kaya itu juga berpikir bahwa pastilah aku masuk surga. Karena dia bertanya begini, guru, apa yang aku harus lakukan supaya aku masuk ke dalam hidup yang kekal? Anak muda ini tahu bahwa setelah kematian ada hidup yang kekal. Kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal yang ditentukan pada waktu hidup. Lalu Tuhan membawa dia, giring dia bahwa, sudahkah kamu menuruti apa kata firman? Dan dia berkata, semua sudah kuturuti. Dikatakan apa? Sejak muda. Berarti dia sudah tahu firman, saudara. Sudah ada di dalam. Ini benar-benar orang yang menjaga hidupnya, takut akan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang membuat dia tidak berani ngambil komitmen ikut Tuhan. Tidak, dan akhirnya membuat dia yang tadinya dia bernyala-nyala untuk masuk dalam kerajaan Allah, tapi akhirnya balik arah meninggalkan Tuhan. Apa itu, saudara? Apa? Sama-sama bilang harta. Nah, apakah maksudnya ini Tuhan begitu kejam sehingga apapun yang ada di sama kita, karena ada ayat firman Tuhan juga kan, kalau kau punya 2 baju, kasih satu sama orang lain, kan gitu ya, dan yang lainnya. Apakah maksud Tuhan supaya kita menjadi miskin? Jual semua, kan gitu. Waduh. Lalu ikut aku. Lalu apakah maksud ayat ini juga, kalau orang miskin pasti masuk surga? Kalau orang kaya, semua masuk neraka. Gimana, saudara? Siapa yang mau jadi miskin? Angkat tangan. Miskin masuk surga, siapa? Siapa yang mau kaya, tapi masuk neraka? Siapa yang mau kaya, tapi masuk surga? Ya? Saudara, nah ini yang kadang saudara kita mengubah mindset kita seharusnya di 2023. Supaya kita akan mengerti siapa harta kita yang paling utama. Amin. Amin, saudara. Kadangkala anak kita yang menjadi harta kesayangan kita. Anak koki doha muraon dia. Deng. Kan saudara, karena alasan anak, engkau tidak datang ibadah, tidak melayani Tuhan. Kadangkala mungkin pekerjaan kita, makanya Tuhan ngomong kepada Marta, Marta, engkau sibuk sampai-sampai tidak ada waktu untuk di kaki Tuhan. Kadang hobi kita yang menghalangi kita, itulah harta kita, saudara. Harta itu berarti sesuatu yang berharga, yang bisa menggantikan Tuhan. Itu masalahnya, saudara. Di mana ada hartamu, di situ juga hatimu. Sehingga engkau akan menginvestasikan waktumu, tenagamu di sana, saudara. Itulah yang diupahkan Tuhan. Dan ternyata pemuda ini, ayat itu berkata, lalu pemuda ini balik arah, tinggalkan Yesus, karena dikatakan banyak hartanya. Kalau begitu, saudara mulai takut. Waduh, cilaka, nanti aku kayak pemuda ini, banyak hartaku, masuklah aku neraka. Nah, sekarang kita belajar firman Tuhan. Kita akan lihat selanjutnya, saudara. Dalam kita lihat Matius 4 ayat 8 sampai dengan 9.
Saudara, iblis ketika mencoba Yesus dalam pencobaan yang ketiga, dia memberikan Yesus ada di hubungan, ya, di tempat yang tinggi. Dan dia memperlihatkan seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dia bilang, aku akan beri semuanya itu kepadamu, dengan kekayaan, kemegahan, kedudukan, posisi, harta benda, tapi kau sembah aku. Itu dalam Matius 4 ayat 8 sampai 9. Dia nggak tahu yang empunya semuanya siapa? Tuhan. Tetapi apa yang kita ambil di sini, saudara? Iblis saja berani untuk mencoba Yesus tentang harta dan kekayaan, tentang kemegahan, posisi, keangkuhan, hal-hal yang duniawi ini. Apalagi dia akan mencobai siapa? Kita, manusia. Dan itu yang tidak disadari, termasuk orang-orang yang ada di gereja. Karena pemuda ini pasti dia ada di gereja, betul nggak, saudara? Kalau nggak mungkin dia hormat orang tua, nggak pernah, betul ya? Ya, saudara. Nah, mari kita akan lihat yang pertama, saudara, ya. Dalam kisah ini, harta kekayaan yang melimpah itu tidak membuat kita berdosa. Itu ya. Tidak dosa kalau saudara kaya. Amin. Tidak juga dosa kalau saudara miskin. Mari kita akan baca Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Yuk, ada di situ dikatakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ingat ya, dia menabur dan Tuhan yang memberkati 100 kali lipat, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tuhan mau saudara berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tetapi satu hal kita lihat di sini, saudara, nanti kita akan belajar. Kuncinya itu adalah mau menabur. Kalau saudara pelit, sampai kapanpun saudara nggak akan diberkati. Makanya kalau doa yang berkata, Tuhan berkatilah orang yang tidak bisa memberi, itu salah. Tidak ada di Alkitab dikatakan orang yang tidak mau memberi diberkati, gak ada. Amin, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Contoh sederhana. Kalau saudara punya teman, maunya diberi aja, gak mau memberi, kira-kira saudara lama gak bertahan dengan dia? Gimana? Hah? Saudara pasti jengkel kan? Ah, gak usah lah, udah datang itu, dia pengennya diminta-minta aja. Apakah kita nggak bisa memberi? Bisa, saudara. Siapa bilang nggak bisa? Karena, saudara, bukan masalah besarnya. Betul nggak? Alkitab tidak mengajar betapa kalau yang memberi benar itu kalau kau kasih 1 juta, nggak gitu. Perempuan yang hanya dia punya 2 peser, tapi dia memberi dengan sukacita, Tuhan bilang apa? Wah, dia itu memberi, Tuhan puji dia. Tapi kadangkala kita membatasi berkat Tuhan, kuasa Tuhan untuk memberkati kita, karena kita tidak mau memberi. Kita mengharapkan akan diberi saja. Itu salah. Kalau saudara ingin diberkati 2023, saudara harus keluar dari pernyataan-pernyataan saudara berkata, aku nggak punya uang. Kenapa? Karena apa yang kau ucapkan jadi. Ngerti saudara? Jadi kalau misalnya di dompetmu padahal lagi nggak ada duit, tapi di ATM banyak, jangan bilang nggak ada duit. Ini harus kita ubah konsep-konsep itu yang tanpa kita sadari menutup berkat sama kita, saudara. Ya, tanpa kita sadari. Nah, kalau kita baca, mari kita akan baca lagi Mazmur 49 ayat 17, saudara. Ya. Nanti saudara akan baca di rumah Kejadian 30 ayat 43, Yohanes 10 ayat 10. Kita baca Mazmur 49 ayat 17. 1, 2, ya. Janganlah takut,
Apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Amin, saudara. Jadi jangan takut kaya, jangan punya, oh ibu sedang membawa Kristen lubang jarum, biar aja laku miskin supaya masuk surga. Enggak juga. Amin, saudara. Bukan masalah jumlah hartanya, ini kita lihat. Nah, lalu kita lihat yang pertama apa? Sama-sama, harta kekayaan melimpah tidak dosa, bilang. Harta kekayaan melimpah tidak dosa. Ya, nah yang kedua. Tetapi apa yang salah, saudara? Yang kedua, hati yang melekat pada hartalah yang membuat kita berdosa. Yang membuat engkau tidak mengasihi Tuhan dan akhirnya tidak menyembah Allah. Makanya ayat itu dikatakan, kalau begitu siapa yang diselamatkan? Ngerti saudara maksudnya? Ya. Hati yang melekat pada hartalah, jadi karena laki-laki itu punya banyak harta, hatinya melekat di sana, makanya dia tidak rela menjual. Tapi kalau hati kita tidak melekat kepada harta, kita tahu itu adalah titipan Tuhan, kita nggak berat kasih. Amin, saudara. Gitu, saudara. Jadi bukan masalah miskin atau kayanya. Sehingga karena kita melekat di situ, kita merasa sayang. Kita nggak usah lah, kan gitu ya. Akhirnya kasih kita kepada Tuhan tergantikan dengan kasih kita kepada harta itu. Makanya saya tanya di awal tadi, apa yang menjadi hartamu? Ini bukan hanya berbicara uang, tapi skop yang luas sekali. Ya, yang akhirnya menggantikan gara-gara dia dengan alasan excuse kita. Aku nggak bisa ke gereja, pekerjaanku banyak. Pekerjaan tidak akan bisa selesai-selesai. Itu yang Tuhan katakan kepada Marta. Bukan salah mempersiapkan segalanya, tapi bagaimana kita manage pekerjaan itu sedemikian rupa dan mengutamakan Tuhan di sana. Amin, saudara. Anakku, Bu. Jadi kalau saya dulu waktu masih juga punya bayi, kadangkala dia masih tidur, saya angkat dia masih tidur. Saya seperti orang pindah, saya bawa semua tempat tidurnya. Jadi kalau dulu tempat ke gerejanya kan kursinya panjang, udah disitulah sama kursi dorongnya, sudah disitulah bajunya, semuanya lah kayak pindah makanya. Supaya apa? Kita sayang sama anak kita, tapi jangan karena itu membuat kita tidak ke gereja, tidak melayani Tuhan. Amin, saudara. Iya. Apalagi, saudara silakan itu. Yang akhirnya kita tidak menyembah Allah dan akhirnya tanpa kita sadar, laki-laki ini karena banyak hartanya, dia tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna. Karena dikatakan kalau kau menjadi ingin sempurna untuk masuk kerajaan Allah, kesempurnaan itu adalah ketika kita sadari bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Lukas 16 ayat 13 ini berbicara, yaitu uang bisa menjadi tuan. Makanya kan ada pernah dibilang gitu ya, aku tidak berbicara, tapi aku ada di mana-mana dan bisa mengubah keputusan hakim, bisa mengubah keputusan-keputusan orang. Dia akhirnya menjadi tuan. Aku ada di mana-mana, termasuk ada di kantong kolektor, katanya gitu kan. Uang, kalau kita tidak menjadi tuan bagi uang, ya kalau harta itu kan disingkatkan saja dengan uang, kan gitu ya. Itu akan bisa menguasaimu menjadi tuan dan akhirnya menjadi tuan dan Tuhanmu, yang akhirnya menggantikan Tuhan Yesus yang harusnya menjadi tuan bagi kita dan Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Karena semua anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus itulah hamba Tuhan. Kalau tidak menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba iblis. Bilang dulu kiri kanan, kita ini hamba Tuhan. Amin, saudara. Itu, saudara.
melekat, ketika kita melekat kepada sesuatu, itu berarti kita mengasihinya. Orang yang mengasihi uang atau harta atau kekayaan tidak akan bisa mengabdi kepada Tuhan Yesus. Kita baca ini Lukas 16 ayat 13. Ini inilah yang dimaksud Kristen lubang jarum itu, saudara. Nanti kita akan lihat ya. Lukas 16 ayat 13. Ya, 1, 2 ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan yang akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu makanya saudara, dalam kekristenan juga, di yang lain ya, cerita yang lain ya, tapi berkenan dengan ayat ini. Kita juga dilarang untuk berselingkuh atau punya pacar lebih dari satu atau apa. Kenapa? Ayat ini jelas berkata, kalau kita punya banyak, sebenarnya hati kita bercabang. Ya kan? Gak bisa kita akan mengasihi dalam satu waktu. Pasti ini lebih dikasih, ini kurang. Itu yang dimaksud. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Mammon itu, uang itu, maka dalam waktu yang sama kita gak bisa mengasihi Tuhan. Itu maksudnya. Karena apa yang mengasihi bagi kita, kita kasih, melekat sama kita, itu yang kita akan curahkan waktu perhatian kita untuk itu. Nah, kita akan lihat di situ, saudara, dalam Lukas 6 ayat 38, seperti yang kita baca tadi dalam yang pertama itu, bahwa Ishak menabur di tanah itu, jadi di tanah perantauannya itu, di tengah musuh juga, Ishak menabur, dan dalam tahun itu ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi pekerjaan yang diberkati, kesuksesan yang sejati adalah karena berkat Tuhan. Tapi kalau engkau mendapat berkat dari setan, ingat tadi, setan bisa juga berkati, tapi akan selalu ada tumbalnya. Akan berefek kepada dirimu, kesehatanmu, keluargamu, sampai ke bawah, saudara. Sampai kepada kekekalan, akhirnya masuk neraka. Nah, kalau kita ingin diberkati, saudara, menaburlah. Kunci diberkati melimpah adalah Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah maka kamu akan diberi. Kalau saudara memberi kasihmu kepada istrimu, berbuat baik, pasti dia juga akan memberi yang terbaik buatmu. Engkau memberi yang terbaik bagi orang tuamu, hai anak muda, pasti dia akan berbuat yang terbaik bagimu. Kalau engkau memberi yang sesuatu terbaik bagi menantumu atau kepada mertuamu, pasti akan timbal balik. Gitu maksudnya, ngerti saudara? Amin saudara. Karena itu makanya dikatakan di dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2. Mari kita akan baca. Makanya dikatakan orang yang bertobat, terima Yesus, tidak akan lepas dari hati yang suka memberi, kemurahan hati. Yuk kita baca Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 2. 1, 2 ya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Mungkin jangka waktunya lama, tapi pasti kembali. Ngerti saudara? Mungkin gak kita, tapi keturunan kita. Jadi kalau anak-anak diberkati, ingat, kadang kala bukan usahamu, tapi mungkin orang tua di atas itu. Seperti siapa? Daud diberkati karena apa? Abraham, Ishak. Seperti Salomo, bukan karena perbuatan Salomo, tapi karena ada janji Tuhan kepada Daud, kan? Kan gitu. Ngerti ya? Jadi setiap saudara melemparkan, memberi saudara, terutama misalnya memberi kepada orang miskin, memberi kepada orang tua, memberi kepada pekerjaan Tuhan, ini 3 saudara. Itu dikatakan kembali. Jadi kalau saudara memberi di gereja ini bukan untuk saya, tapi untukmu. Bilang dulu, kalau kita memberi untuk kitanya itu Eda, Ito. Amin. Ya saudara. Lalu kita baca ayat kedua. Ayo 1, 2 ya. Berilah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi
Apa maksudnya angka 7 dan 8? Kalau angka 7 di Alkitab itu berbicara 7 hari. Ampunilah 7 kali 7, ngerti ya? 70 kali 7, artinya tak berkesudahan. 7 bahkan 8 melampaui. Selama hidupmu bisa memberi bagi Tuhan. Jangan hitung-hitungan, itu maksudnya. Kenapa? Karena dikatakan kita nggak tahu terjadi malapetaka apa. Makanya orang Kristen juga itu harus menabur kebaikan bagi orang juga yang tidak di dalam Tuhan. Karena dia akan mengenal Kristus dari kebaikan hatimu untuk memberi. Jadi gereja bukan hanya di mimbar, bukan hanya di gereja. Gereja yang nyata adalah hidup saudara ada di lapangan. Ada dalam kehidupan sehari-hari. Amin, saudara? Ya, saudara. Nah, lalu saudara kita lihat dalam kitab Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Mari kita lihat ya. Kenapa akhirnya pemuda itu dikatakan, kalau gitu siapa yang diselamatkan? Apa kaitan rupanya memberi dengan tidak diselamatkan? Kita baca ini. Yuk. Lukas 19 8 sampai 9. 1 2 ya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku yang akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Terus ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun. Jadi Sakeus itu sampah masyarakat karena dia mentarik pajak, saudara, lebih dari pemerintah. Gak bagus hidupnya. Tapi gitu dia terima Yesus, dia seperti menemukan harta yang tidak bisa terhilang. Dan dia menganggap, aduh, gak ada gunanya ini, rupanya semua ini tanpa Yesus. Lalu pertobatannya ditunjukkan dengan apa, saudara? Dia mengembalikan apa yang pernah diperasnya. Saudara, Sakeus disebut diselamatkan oleh Tuhan Yesus setelah dia lakukan itu. Ngerti sampai saat ini, saudara? Sakeus disebut diselamatkan saat ia memberikan setengah miliknya pada orang miskin, dan yang diperas dikembalikannya 4 kali lipat. Artinya pertobatan kita, ya, keselamatan orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, maka ada perubahan dalam sikap hidupnya memberi. Karena dikatakan Yesus sudah memberikan kasih karunia-Nya melimpah-limpah dengan selamat, sebab itu bagikan juga dengan percuma. Lalu kita lihat, saudara, Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 5. Ada kisah di situ. Sebelum masuk kepada kisah jemaat yang mula-mula, ada diangkat yang namanya siapa? Ananias dan Safira. Jadi saudara, dia menjual ladangnya dan lalu diberikan ke kaki rasul-rasul pada waktu itu untuk pemberitaan Injil. Apakah itu baik apa enggak, saudara? Baik. Tapi kenapa dia pada waktu itu, pada waktu dia memberi, justru dia mati? Istrinya juga datang, mati. Kenapa? Karena Ananias dan Safira tidak selamat karena hatinya melekat pada harta dan dia berbohong. Kalau kita baca itu dalam firman Allah yang hidup terjemahan yang lain, ketika Petrus berkata, kenapa kamu berbohong? Bukankah sebelum tanah itu dijual, itu adalah milikmu? Setelah dijual juga uangnya adalah milikmu. Tapi engkau kenapa katakan semua aku berikan kepada Tuhan? Ngerti sampai di sini, saudara, maksudnya? Ya. Makanya dikatakan nanti dalam firman Allah yang hidup, Paulus bilang, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, iblis telah menempati hatimu. Jadi pada waktu hati kita melekat kepada uang, kepada harta, dan akhirnya dia menjadi bohong, saudara. Kenapa? Dia sudah jual kan, langsung dia bilang, mak banyak juga ternyata, kan gitu ya. Terus akhirnya dia bohong, enggak, ini ada dia simpan. Kalau dia katakan sampai 2 kali itu, betulkah segini? Dia katakan enggak, ada yang kusimpan. Dia pasti hidup.
Tapi dia sekongkol dengan istrinya, matilah dua-dua. Kenapa? Supaya memberi pelajaran pada waktu itu jemaat yang mula-mula, bahwa jangan terikat kepada mamon. Bukan uang itu yang Tuhan perlukan. Amin, saudara. Tapi bagaimana kita tidak melekat kepada uang itu. Nah, orang muda yang kaya ini tidak selamat. Kenapa? Karena disebutkan ia sangat kaya. Matius 19 ayat 21 sampai dengan 22. Bukan berbicara berlimpahnya hartanya itu jadi dosa, tapi ayat itu dalam terjemahan yang lain dikatakan dia lebih mengasihi hartanya daripada Tuhan. Nah, 1 Korintus 5 ayat 10, saudara, itu disebutkan. Kenapa dikatakan dalam Matius itu, kalau begitu siapa yang diselamatkan? Nah, lebih tegas lagi dalam 1 Korintus 5 ayat 10, saudara. Ya, yuk. Ternyata harta membuat kita jadi tuan dan kita tidak masuk surga loh, saudara. Yuk kita buka 1 Korintus 6 ayat 10 ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat. Nah, saudara ya, mencuri, kan Tuhan bilang di dalam Maliaki, kamu sudah nipu aku, tapi kamu bilang dengan bagaimana? Dengan tidak setia memberikan persembahan syukur, persembahan perpuluhan. Lalu di sini dikatakan kikir. Kikir itu bukan berarti hemat, saudara, beda. Ya, kikir akan bisa membuat kita menjadi menyembah berhala dan tidak masuk surga. Itu yang dimaksudkan dalam Matius 19 ayat 24 sampai 25. Kalau gitu gimana kita bisa selamat? Ya. Cinta uang, kikir artinya dia cinta uang, saudara. Karena cinta uang dikatakan, saudara, maka orang menghabiskan waktunya untuk mengejar uang dan tidak ada waktu untuk Tuhan. Next. Yang berikutnya, ya. Pengkhotbah 5 ayat 9, sehingga akhirnya saudara dia menyembah uang, saudara. Coba Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 1 Timotius 6 ayat 10. 1, 2 ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan ya. Maka saudara, walaupun standar gaji itu dinaikkan, manusia tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Saudara akan bertanya, gimana si anu itu yang sedang ada kasus besar? Kaya luar biasa, kok bisa tetap korupsi? Inilah yang disebut Tuhan itu, saudara, bahayanya. Maka dia tidak akan pernah bersyukur untuk penghasilan, tidak akan pernah bersyukur untuk uang seberapapun. Amin, saudara. Tapi kalau orang sudah bertobat, suami bertobat, istri bertobat, pasti cukup. Kecukupan dengan tidak kecukupan itu tergantung dari bagaimana kita melekat sama uang itu atau tidak. Amin, saudara. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, mengapa akhirnya uang bisa membawa kita nggak selamat? Ayat itu berkata, karena mengejar uang banyak orang menyimpang dari imannya, menyiksa dirinya dengan hal-hal yang mendukakan dirinya. Yuk, 1, 2 ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya. Ya, karena duit dia bisa meninggalkan si abang, si putri jelita, tajir, walaupun tidak dalam Tuhan. Tapi akhirnya dia menuai berbagai duka. Kenapa? Gak bisa terang sama gelap bersatu. Pesta perkawinan bisa, tapi nikah rumah tangga hancur. Itu yang disebut berbagai duka. Jadi kadang kala masalah kita sendiri yang buat. Nah, saudara, yang berikut, yang ketiga, menjadi kaya tidak di dalam Tuhan, maka kekayaannya akan menjadi kesia-siaan. Kenapa? Kita baca Pengkhotbah 5 ayat 10. Kalau saudara seperti gambar tadi itu, saudara bermandikan uang, ternyata saudara kalau nggak kaya dalam Tuhan, saudara lihat apa yang dikatakan ayat kita. 1, 2. Ya, 1, 2 ya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apa keuntungan pemiliknya selain daripada
melihatnya. Ada pengkhotbah yang lain dikatakan ada orang punya kaya luar biasa, tapi nggak dikaruniai untuk menikmati kekayaannya. Sakit-sakitan dia, ketakutan dia, cemas dia. Tapi kalau saudara, berapapun berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara bisa menikmatinya bersama dengan keluargamu. Itulah yang disebut kebahagiaan itu. Amin. Ya. Jadi ternyata bertambah kaya kalau dia tidak dalam Tuhan. Saudara perhatikan, makin banyak yang menghabiskan. Betul apa enggak? Halo? Ada aja saudara. Lalu kita lihat saudara yang selanjutnya ya. Menghemat luar biasa itu disebut kikir pelit. Hemat boleh saudara, hemat. Ya, tapi jangan sampai alasan itu akhirnya kita menolak untuk melakukan untuk Tuhan. Di dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nih, ayat Alkitab mengajarkan tentang keuangan saudara banyak. Yang keempat saudara, mengasihi adalah tanda lahir dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Juga adalah perintah Allah ditunjukkan dengan tindakan memberi. Mengapa kita mengasihi Tuhan lebih dari sebelumnya? Karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dari sebelumnya, saudara. Ketika orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka karakter Kristus yang akan memenuhi orang itu adalah kasih yang berlimpah-limpah. Dan kasih yang berlimpah-limpah itu tidak akan bisa kita tahan tanpa kita berbuat. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya, saudara? Itu, saudara. Ya. Itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Yang kelima, mengasihi Allah, 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 21, adalah mengasihi saudara yang dilihatnya. Kita baca ini yuk. Jadi ini masa di 2023 ini, di bulan 2, untuk kita mengasihi Tuhan lebih dari sebelumnya. Ya, kita baca 1 Yohanes 4. Ya, 1, 2 ya. Kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Itu makanya ketika gereja ini dibangun, saudara, selalu kita hanya dalam tahun ini belum ada gerakan itu. Kita turun ke lapangan, masak masing-masing. Kalau nggak bisa masak, kasih duitnya untuk dimasakkan. Turun kita, jumpai pemulung-pemulung itu, jumpai orang-orang nggak di situ, saudara. Berbagi kasih ke jalan. Kenapa? Kalau kita nggak bisa keluarkan uang 10.000 untuk orang miskin, apalagi itu pekerjaan Tuhan yang lain. Dan dunia akan bisa mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan karena dia melihat kasih yang nyata. Jadi kasih Yesus yang besar itu akan nyata bagi dunia melalui kehidupan kita. Amin. Iya, saudara. Nah, sekarang kita akan review dengan cepat. Apakah aku ini cinta Tuhan atau cinta uang ya? Apakah aku ini seperti laki-laki itu? Saya akan sebutkan di sini tanda cinta uang. Apakah aku lebih mencintai uang daripada Tuhan? Maka kita akan lihat yang pertama, saudara. Bagaimana kita? Apakah kita mencintai uang? 1 Yohanes 12 ayat 2 sampai dengan 6. Ini adalah kisah di mana Maria itu adalah perempuan yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Jadi dia sebagai tanda kasihnya, itu ya saudara, dia membeli satu minyak narwastu yang harganya sampai sekarang itu, saudara, kalau ke Israel, saya aja nggak bisa sanggup belinya. Yang parfum narwastu itu mahal. Itu mungkin satu tahun gaji itu, saudara. Saking mahalnya. Dan memang semerbak. Jadi dikasih di kaki Yesus itu, semua ruangan itu harum sekali. Saudara bisa bayangkan. Itu hanya ada di Israel, saudara. Ya. Tapi pada waktu itu ada Judas Iskariot. Dan dia bilang begini, untuk apa
buat boros-boros ini, bagus uangnya kasih sama orang miskin. Kira-kira bagus nggak perkataan Judas? Hah? Bagus. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita baca Yohanes 12 ayat 2 dengan 6 sampai 6, dia ngomong itu bukan karena ada hatinya untuk memberi orang miskin, tapi karena hatinya melekat kepada uang. Kenapa? Nanti di dalam Yohanes itu, kita lihat dia suka mencuri uang kas. Ngerti sampai sini? Makanya dia akhirnya menjual Yesus. Nah, kalau begitu cirinya apa? Nah, cirinya yang pertama saya sebut sini mungkin kecil, saya bacakan. Suka mencela perbuatan baik orang lain untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan sebagai pemborosan, dan lebih baik diberikan kepada orang miskin, padahal ia sendiri tidak ada hati untuk memberi untuk Tuhan atau orang miskin. Karena nilai uangnya itu yang lebih berharga daripada Yesus. Yang kedua, Yudas adalah Yudas, yaitu dalam Matius 26 ayat 15 sampai 16. Rela berkhianat dan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Itulah Yudas, saudara. Guru yang dikasihinya, guru yang mempercayakan kas pelayanan itu sama dia. Saudara, ya. Ada suami yang rela berkhianat kepada istri. Ada kemarin itu, dia sudah punya istri dan anak-anak. Tapi karena ada satu pejabat yang belum menikah, tapi di luar Tuhan, dia rela berkhianat sama istrinya dan pindah kepercayaan. Itu tadi kan menyimpang dari iman. Rela berkhianat, kawan dikhianati, pasangan dikhianati, orang tua dikhianati, gembala dikhianati, teman sekerja dilayani, untuk melakukan apa saja untuk dapatkan uang. Jadi kalau segala sesuatu yang menggerakkan kita hanya uang, hati-hati. Jangan-jangan kita telah menempatkan uang, menggeserkan kedudukan Yesus, dan kita pasti tidak akan selamat. Itu maksudnya, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, Yohanes 10 ayat 12, Yosua 24 ayat 4, Bilangan 22 ayat 7, Yudas 1 ayat 11. Pelayanan yang tersesat oleh upah. Dan disebutkan di dalam kitab Wahyu 2, yaitu Wahyu 2 ayat 14. Ajaran Bileam. Jadi ini ada seperti laki-laki itu, dia ada di gereja, tapi dia tersesat di gereja. Kenapa? Ada ajaran Bileam. Yaitu Bileam itu siapa? Dia adalah nabi, saudara, pelayan Tuhan. Tapi dia dikasih uang sedemikian rupa Raja Balak untuk dapat apa? Mengutuki orang Israel. Kita baca ini Wahyu 2 ayat 14. Jemaat Pergamus dikatakan orang yang setia luar biasa. Tapi Tuhan bilang, aku mencela karena di antaramu ada yang kena ajaran Bileam. Yuk, 1, 2 ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi uang bisa artinya kita juga berzina secara rohani, dan kita menyembah. Pelayanan kita di tahun 2023 jangan tersesat karena ajaran Bileam, yaitu uang. Amin, saudara. Amin. Jangan sampai kita melayani Tuhan karena ada sesuatu. Jangan sampai kita mengasihi Tuhan karena ada sesuatu. Kalau orang tidak bertindak, kita nggak melakukan. Jangan, saudara. Kita sudah belajar tadi, itu kembali kepada siapa? Kita, saudara. Yang keempat, saudara, tidak pernah merasa cukup. Amsal 30 ayat 15. Dan itu berkaitan dengan pelit, saudara. 1 Korintus 6 ayat 10, pasal 5 ayat 11. Dihindari orang dan tidak akan masuk kerajaan Allah. Ketika kita tidak pernah merasa cukup dengan uang kita, dengan gaji kita, jangan-jangan kita mulai bergeser, sehingga karena nggak cukup kita membandingkan dengan orang lain. Ya, saudara.
Lalu saudara, bagaimana Kristen lubang jarum itu yang saya sebutkan tadi? Yaitu sadar bahwa harta yang melekat pada hidupnya bukan bagian dirinya dan harus dilepas supaya masuk melalui pintu yang sempit itu. Jadi Kristen lubang jarum itu berbicara banyak orang ada di gereja, sudah melayani Tuhan, tetapi tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia seperti unta yang masuk kepada pintu lubang jarum. Jadi di Israel itu, saudara perhatikan, ini bukan berarti ada jarum yang besar sehingga unta bisa lewat, itu ya. Enggak gitu maksudnya. Tapi di Israel, saudara lihat perganti gambar yang sebelah kanannya itu, ya. Di Israel itu ada lubang, ada pintu besar, tapi ada pintu yang sangat kecil, dan orang akan bisa melalui itu kalau barang-barang, kalau unta itu kan tugasnya apa? Membawa barang-barang di ponoknya itu, di punggungnya. Itulah yang kiasan Tuhan, bahwa unta masuk lubang jarum. Kristen lubang jarum adalah orang Kristen yang tidak akan masuk melalui pintu yang sempit. Kenapa? Karena dikatakan kerajaan Allah itu masuklah melalui pintu yang sempit. Ada dua jalan, ya ingat ya, lebar dan sempit. Nah, kita akan bisa masuk kalau kita sadar semua yang melekat bagi kita itu, saudara, harus kita tinggalkan, kita relakan, dan supaya kita masuk. Jangan itu lebih bernilai hartanya daripada Tuhan. Ngerti maksudnya, saudara? Itulah Kristen lubang jarum. Karena dikatakan Matius 6 ayat 20-21, di mana ada hartamu, di situ juga hatimu. Orang yang cinta Tuhan tahu bahwa Bapa tahu aku memerlukan semuanya itu, dan Dia akan mencukupkan semuanya asal aku mencari wajahnya selalu. Kristen lubang jarum berbicara bahwa semua yang aku punya ini aku letakkan dalam kaki Tuhan, tapi aku mau masuk ke melalui yang sempit itu, bayar harga, dan hati itu nggak melekat di sana. Dan aku tahu bahwa Tuhan sanggup pelihara aku. Kalau aku punya 4 anak, aku selalu katakan walaupun sudah pensiun, pasti Tuhan akan pelihara mereka. Ngerti maksudnya, saudara? Karena di dalam kitab Matius 6 ayat 31-34, Tuhan tahu engkau perlu makanan, perlu minuman, perlu semuanya. Tapi kalau kita gara-gara itu mencari itu semua dan meninggalkan Tuhan, itu yang dikatakan kita tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Itulah Kristen lubang jarum, saudara. Nah, saya tutup dengan gambar ini. Saudara perhatikan, ya. Orang yang cinta Tuhan sadar bahwa kita lahir tanpa apa-apa dan tidak dapat membawa harta apapun kelak di kematian. 1 Timotius 6 ayat 7. Yuk kita baca. Yuk kita baca 1 Timotius 6 ayat 7. 1, 2 ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa keluar. Ya, saudara. Lihat gambar tadi, slide tadi. Siapa ini? Ratu Elizabeth meninggal umur 90 tahun ya. Berapa? 97 ya. Kerajaannya berapa lama itu, saudara? Dia pernah, kerajaan Inggris menguasai dunia ini kan, termasuk Indonesia pernah dalam jajahannya. Apa yang dia nggak punya? Sampai kepada si anaknya ini, si siapa namanya nih? Si Charles, 7 istana dia tinggalkan, saudara. Mahkotanya juga banyak, tapi saudara, dia tidak bisa bawa itu. Ngerti maksudnya, saudara? Ya. Orang yang cinta Tuhan tahu dan sadar bahwa harta dunia ini hanya kepercayaan. Harta sesungguhnya ada di surga. Saya terakhir, saya sebutkan di sini, saudara, kejarlah jiwa-jiwa yang merupakan harta yang ketika engkau bawa ke surga, surga bersorak-sorai. Yang akan kamu bawa kekekalan, bukan mengejar harta yang akan kamu tinggalkan di bumi.
Nah, inilah kesimpulan kita di bulan Februari ini. Mari kasihi Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari renungkan firman Tuhan pada hari ini. Tim boleh maju. Mari nyanyikan ini sebagai komitmen kita. Kami mau merenungkannya dan kami mau melakukannya, Tuhan. Karena setiap orang akan berhadapan dengan Tuhan, bertanggung jawab dalam hidupnya, mempertanggungjawabkan segala kesuksesan, kedudukan, keberadaan, anak, suami, pekerjaan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan berkata, marilah padaku hai engkau hamba yang setia. Karena ketika engkau melihat orang yang telanjang, engkau memperhatikan. Ketika engkau melihat orang yang sakit, engkau memperhatikan. Ketika engkau melihat orang yang berkekurangan, engkau memperhatikan. Tuhan, engkau mengajarkan kami untuk mengasihi, karena engkau lebih dulu mengasihi. Curahkanlah kasih-Mu yang tidak terbatas itu, yang dari Kalvari itu, mengalir dengan melimpah-limpah. Sehingga kadang-kala kami berjumpa dengan anak yang bandel, suami yang bandel, istri yang bandel, mertua, ponakan, menantu, tetangga yang bandel. Tapi karena ada kasih-Mu Tuhan, maka kami akan bisa melakukan kasih yang daripada Tuhan kepada mereka, sebagai wujud bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya itu akan menjadi tumbuh di dalam hati kami, supaya di 2023 kami waktunya berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menyadari waktunya mengasihi Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Inilah hidup kami, keluarga kami, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin.